Selamat malam semuanya. Salam sukses dan semoga diberi kesehatan dan kelancaran dalam pengisian SPT tahunan di 2021 ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini, yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Faris Yustian. Selamat malam, Bapak Faris. Selamat malam, Mas. Ya, apa kabar Pak Faris? Baik, baik. Agak sedikit meriang, sedikit pilek kemarin, tapi sekarang alhamdulillah udah lumayan sembuh sih. Oh iya, mudah-mudahan pileknya segera disembuhkan ya. Dan kalau nggak salah ini pada hari ini istri sedang berulang tahun ya Pak Faris ya. Kemarin, Oh kemarin iya. kemarin Selamat tanggal ulang 2. tahun untuk istri Mas Faris. Terima Mudah-mudahan kasih. umur dan usianya berkah. Amin. Ya. Beliau adalah ASN Dirjen Pajak Kemenkyu, kebetulan sekarang menjabat menjadi account representatif atau AR ya, dan sedang bekerja di salah satu KPP di Indramayu. Betul begitu ya Mas Faris ya? Iya, sekarang AR di KPP Pratama Indramayu. KPP Pratama Indramayu. Dan beliau ini adalah salah satu orang tim kreatif di balik layar yang mendesain logo Tax Amnesty di tahun lalu. Betul begitu ya Mas Faris ya? Iya, tahun berapa itu ya? Tahun 2016 ya, tax amnesty itu. Gitu. Ya, jadi kalau yang pasti pada tahu kan logo-logo Tax Amnesty yang sangat khas itu, nah beliau ini adalah salah satu desain. Yang Tepuk tangan dulu dong. Keren banget Mas. Dan pasti. uh, Mas Faris ini sebelum di Indramayu sempat di luar Di Jawa ya? Pontianak. Ya, Ya di di Pontianak selama 8 tahun ya, dari tahun 2009 ya. sampai 2017 kemarin. Ya. Dan hebatnya lagi beliau tidak henti-hentinya berinovasi dan berkreasi dan sejak tahun Ya, lalu mungkin ya beliau sudah memprakarsai bicara pajak podcast iya, yang kontennya sudah lumayan banyak ya, lebih dari 50 saya lihat itu. iya, Jadi kalau Bapak Ibu punya podcast dan pengen dengerin podcast tentang pajak, coba klik di Spotify ya, bicara pajak. Spotify. Iya, bicara Ya, pajak podcast, di Spotify ada, kemudian di sebagian besar sih paling dengernya di Spotify ya, tapi di Google Podcast juga ada, gitu. oh iya, di Google Podcast juga ada tuh guys. Langsung aja di follow podcastnya bicara pajak dan juga Instagramnya juga ada ya Mas Faris ya. Iya, Instagramnya di bicara @bicarapajak.id gitu. Tapi itu baru 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 berapa ya? Baru beberapa bulan ini sih. Gitu. Ya, Belum ada kontennya. dan Paling menariknya yang ya, menariknya di @bicarapajak.id di Instagramnya setiap minggu akan ada tanya jawab ya seputar pajak. Betul gitu ya Mas Faris ya? ya. Setiap hari Jadi kalau nggak salah ya. setiap hari Selasa, Selasa malam karena pas kebetulan jadwalnya pas lagi kosong, kemudian apa ya? Ya mungkin sambil sambil apa ya? Sambil menjelang jam tidur gitu. Jadi ya udah kita live aja jam 9 sampai ya paling setengah jam aja sih, setengah jam. Saya menjawab pertanyaan yang ada di YouTube yang mungkin belum sempat saya jawab atau ya silakan kalau mau nanya live di IG ya gitu. Saya usahakan sih setiap minggu ya kalau kalau pas ya rencananya seperti itu gitu. Kalau di IG. Oke, bagus sekali deh. Semoga konsisten dan bisa menginspirasi banyak orang ya, baik wajib pajak Ya. maupun bagi ASN lainnya. Nah, Bapak Ibu khusus peserta Zoom, apabila nanti terdapat pertanyaan, jangan khawatir, kita akan menyediakan sesi tanya jawab secara interaktif setelah sesi penyampaian materi oleh narasumber. Jadi buat yang ingin bertanya-tanya bisa dicatat dulu, bisa juga langsung chat di kolom chatbox, bisa bagi pengunjung YouTube bisa langsung chat di kolom komentar atau
kita juga menyediakan pertanyaan yang bisa disampaikan melalui slide sli.do/cerita pajak. Jadi Bapak Ibu bisa ke slido.com dan search-nya #cerita pajak. Di situ Bapak Ibu bisa menanyakan apa saja yang kira-kira Bapak Ibu ingin sampaikan, ingin tanyakan, dan masih terdapat kesulitan dalam pengisian lapor SPT. Ini di sini di tema yang kali ini kita sebenarnya mengkhususkan untuk pegawai 1770S dan juga usahawan. Jadi pegawai, karyawan swasta, dan usahawan. Namun jangan khawatir apabila Bapak Ibu mungkin dari perusahaan, dari PT ingin bertanya tentang badan, itu pun juga ya nggak masalah sih. Nanti mungkin Mas Faris juga bisa bantu untuk menjawab. Gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, buat teman-teman juga yang nggak sabar nih untuk menimba ilmu dan belajar terkait pajak, saya persilakan kepada Mas Faris Yustian untuk memaparkan materinya. Silakan Mas Faris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di di cerita ASN ya gitu. Bangga khususnya, jadi saya diundang di sini gitu awalnya, kemudian terima kasih kepada Mas Alan gitu selaku moderator, selaku penggagas juga di cerita ASN ini bahwa uh, saya mau cerita-cerita dulu ya sebentar. Kenapa saya concern tentang pajak ini dan kenapa saya bisa menginisiasi pembuatan podcast, kemudian IG, kemudian YouTube juga gitu. Karena uh, bagi sebagian banyak orang gitu, kita mungkin masih masih sangat awam gitu, masih sangat awam khususnya tentang pajak gitu. Dan mungkin bagi sebagian besar juga mungkin malah takut gitu, malah takut jangan-jangan nanti pajak itu besar, kemudian diperiksa, kemudian nanti dikorupsi dan sebagainya gitu. Nah, berangkat dari situ, saya pengen mengenalkan bahwa sebenarnya kalau belajar pajak itu ya nggak rumit sebenarnya gitu, nggak rumit. Kemudian kalau kita tahu teknisnya seperti apa, caranya mulai dari daftar, hitung, lapor, daftar, hitung, setor, dan lapor, maka harusnya kendala-kendala yang mungkin sering kita alami harusnya itu sudah tidak ada gitu. Makanya dari tahun lalu saya mencoba untuk saya mengaktifkan lagi YouTube saya, kemudian dengan harapan bahwa ya tadi ya konten-konten saya bisa diterima, bisa bisa memberikan pencerahan gitu, dan syukur-syukur bisa bisa jadi ladang pahala juga bagi saya gitu. Terus podcast juga sama, podcast itu saya mulai dari tahun 2019 waktu itu. Jujur waktu itu ketika buat podcast, itu lebih ke kayak pelarian diri ya, pelarian diri. Jadi kalau yang sudah mendengarkan podcast episode pertama saya, jadi, mungkin sudah tahu itu alasan alasan kenapa saya bikin podcast. Tapi ya, nggak tahu mungkin pada saat itu lagi galau, tapi, malah buatnya podcast gitu. Dan keterusan sampai sekarang dan alhamdulillah sudah sekitar 67 apa 66 episode sampai sekarang dan semoga bisa terus konsisten sih. Karena itu yang paling susah sih. Jadi ketika kita sudah buat konten, hal yang paling susah itu adalah konsistensi gitu. Banyak banyak yang sudah pernah buat kontennya di YouTube, di IG, di podcast segala macam banyak tapi konsistensi itu yang susah gitu dan semoga saya diberikan kekuatan untuk konsisten gitu. Dan kekuatan saya sih paling ini ya, saya paling suka ketika saya baca-baca komen gitu di YouTube misalkan, "Pak terima kasih," gitu, eee, "penjelasan Bapak jelas, bisa diterima," gitu ya. Jadi kayak, eee, dari situ sih komen-komen itu sih jadi semacam penyemangat bagi saya bahwa, oh ternyata eee, konten saya ini, materi yang saya bawakan ini ternyata bisa diterima loh gitu. Jadi dari situ sih kekuatan-kekuatan itu yang membuat saya tuh, ya tetap bisa konsisten sampai sekarang gitu dan semoga Benar nanti banget Mas Faris. Benar banget. Jadi emang apa?
komentar-komentar positif dari para netizen gitu ya, baik di Hmm, YouTube, di Instagram itu amat membangun kita ya sebagai semacam konten kreator gitu ya. Jadi iya, mudah-mudahan iya. terus ada feedback ya dari apa yang telah kita lakukan, mudah-mudahan juga mendapat respon positif dari para netizen. Oke, lanjut Iya, Mas Faris. iya, dari itu sih jadi semacam perkenalan aja. Jadi, sekaligus latar belakang ya, latar belakang, saya bisa bikin sama satu hal lagi sih, kadang kalau kita sebagai pegawai pajak gitu ya, justru kadang merasa risih gitu kan. Jadi teman-teman saya kadang, eee, sebagai petugas pajak tuh malah malah nggak mau bicara pajak gitu. Jadi, eee, justru karena kita sendiri yang, kita tahu ilmunya, kenapa nggak kita sampaikan langsung seperti itu. Justru di luar tuh malah malah banyak yang mungkin, bicara tentang pajak tapi malah mungkin, menakut-nakuti dan sebagainya gitu. Ya dari situ mulai dari situ saya pengen menjelaskan bahwa sebenarnya pajak ini nggak semenakutkan dikira banyak orang kok gitu. Kita bisa belajar dengan nyaman, dengan santai dan tentu bahasa-bahasanya juga, bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh orang awam gitu sih. Semoga semoga seperti itu gitu. Oke, kita mulai gitu dari sini. Sebenarnya kalau untuk masalah SPT tahunan mungkin sudah sering kita bahas ya, mulai dari pelaporan, kemudian, pendaftaran, pelaporan, penghitungan, dan sebagainya. Itu mungkin sebagian dari kita mungkin sudah sering gitu, sudah fasih gitu. Bapak Ibu di sini saya yakin juga sudah advance semualah gitu, sudah expert semua tentang hal pajak ini. Jadi di sini saya hanya ingin, sekilas aja tentang apa sih yang sekiranya harus dilakukan gitu sebelum sebelum kita mau lapor pajak gitu. Jadi di sini saya hanya akan me-refresh saja kira-kira hal hal-hal apa saja yang nanti diperlukan ketika kita mau, lapor pajak atau ketika kita mau, belajar pajak gitu. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah muncul ya share screen-nya? Oke. Oke, sudah muncul share screen-nya Bapak Ibu, dari PDF saya? Sudah, Mas. Sudah. Oke, sudah. Oke, jadi di sini, saya judulnya ini ya, agak-agak clickbait clickbait sedikit ya. Jadi 10 hal yang harus kamu tahu sebelum lapor pajak gitu. Nomor 5 mengejutkan Anda, kayak gitu-gitulah, gitu. Oke, jadi, kenapa cuman 10 ya, ya biar biar nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak juga gitu, biar genep aja. Nah, kita bahas, yang pertama dulu, yang mungkin sering ditanyakan untuk saat ini adalah yang pertama ketika Anda mau lapor, khususnya kalau kita mau lapor online ya, kita harus punya e-fin gitu. Dan e-fin ini tidak hanya sebatas kalau kita mau lapor pajak gitu. Karena, eee, sering saya bilang e-fin ini semacam kunci rumah gitu. Nah, pelaporan DJP online atau rumah ketika kita mau masuk ke pelaporan, pembayaran, kemudian e-Bupot dan sebagainya, itu semacam rumah gitu. Jadi DJP online itu adalah rumah. Nah, untuk membuka rumah itu diperlukan kunci kan gitu. Jadi kalau kita punya rumah kan pasti butuh kunci untuk membukanya. Nah, EVIN ini adalah kunci dari rumah tersebut gitu. Jadi kita nggak akan mungkin bisa masuk ke rumah, nggak akan mungkin bisa login ke pajak kalau kita tidak punya EVIN gitu. Nah, EVIN itu sebenarnya apa? Kalau kepanjangannya sendiri adalah Electronic Filing Identification Number. Jadi tadi ya, nomor identifikasi untuk melaporkan, elektronik gitu. Dan kedepannya EVIN ini ya bukan hanya untuk pelaporan elektronik gitu, bisa jadi sekarang kan di DJP online kan tidak hanya pelaporan ya, kita mau minta insentif juga harus melalui DJP online, kita mau buat e-Bupot pasal 23 juga sama gitu. Jadi mau buat kode billing juga sama. Jadi itu adalah rumah semuanya, rumah rumah, seluruh layanan elektronik DJP dan EVIN adalah, kunci tersebut gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kuncinya hilang gitu, kuncinya hilang. Nah, seringkali saya tekankan ke wajib pajak saya, kalau kita mau menyimpan EVIN itu simpennya di
phone number aja gitu, kontak 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 apa ya, kontak di Google gitu ya. Kan sekarang saya yakin semuanya sudah pakai smartphone ya, sudah pakai smartphone yang terhubung dengan akun Google kita gitu. Nah, tinggal kita save aja akun DJP online gitu atau akun pajak gitu. Isinya di situ ya nomor NPWP, kemudian password DJP online-nya biar kita tidak lupa, kemudian nomor EVIN, kemudian ditambahkan juga misalkan nomor lain misalkan katakanlah alamat email, kemudian nomor handphone yang dipakai dan sebagainya gitu. Jadi biar kita tidak lupa setiap tahun gitu. Walaupun ya sebenarnya kalau kita lupa sebenarnya bisa gampang mendapatkannya gitu. Di sini cara mendapatkan EVIN atau mau aktivasi EVIN itu paling tidak ada 4 cara di sini. Yang pertama datang langsung ke kantor pajak terdekat. Jadi tidak mesti harus datang ke kantor pajak terdaftar. Jadi misal kalau saya saat ini posisinya di Bandung misalkan, sementara saya terdaftarnya di Jakarta, maka saya tidak perlu datang ke Jakarta. Saya cukup datang ke kantor pajak terdekat saja gitu. Kecuali kalau untuk WP Badan ya, WP Badan sementara ini kalau nggak salah hanya bisa dilayani di kantor pajak terdaftar. Tapi kalau orang pribadi boleh di kantor pajak terdekat. Atau cara kedua bisa kirim lewat email. Sekarang juga sudah semua KPP itu sudah punya alamat email semua. Biasanya itu eh, emailnya itu biasanya kpp.kode kode KPP-nya ya, misalkan 437 701 dan seterusnya gitu. Untuk mencari alamat email di KPP itu silakan buka di situs pajak, kemudian cari alamat unit gitu. Itu sudah sempat saya sampaikan di salah satu video YouTube saya, cara konsultasi melalui WhatsApp atau email. Karena sekarang seluruh KPP, walaupun KPP, Kanwil, KP2KP itu sudah memiliki WhatsApp gitu. Jadi sudah memiliki nomor WhatsApp semua. Jadi kalau kita mau lapor, kalau kita mau konsultasi bisa langsung melalui WhatsApp itu. Ada juga beberapa inovasi lain, contohnya lewat Zoom meeting misalkan. Contohnya di KPP saya itu sudah ada namanya layanan konsultasi berbasis Zoom meeting gitu. Jadi kita tinggal seperti ini, kita kita login ke Zoom, kemudian kita masuk ke room Zoom tersebut. Jadi kita bisa langsung tatap muka dengan petugasnya secara online. Jadi kita bisa dipandu langsung, bisa minta EVIN dan seterusnya gitu. Itu lewat cara kedua. Ada juga sekarang ini yang terbaru secara online melalui situs evin.pajak.go.id. Ini baru beberapa hari diluncurkan, walaupun mungkin ini sangat tergantung dari servernya di Dukcapil ya. Jadi kalau misalkan ternyata sampai sekarang itu ada yang sudah coba tapi ternyata masih down, masih nggak bisa diproses, itu karena kita sangat berpengaruh dengan servernya di Dukcapil karena kita langsung tersinkronis datanya antara data NPWP dengan data Dukcapilnya terkait dengan face recognition ya. Jadi kan kalau sekarang untuk minta EVIN itu kan harus foto dulu, harus selfie dulu dan kalau memang sudah di iktp itu sudah merekam data kita, data wajah kita dan ternyata sama hasilnya, EVIN itu bisa keluar. Tapi kalau ternyata salah, misalkan nomor NIK-nya belum terdaftar atau mungkin wajahnya itu pakai wajah orang lain, itu yang tidak bisa gitu. Jadi ini sekarang layanan terbaru. Situsnya di evin.pajak.go.id itu bisa dicoba sekarang. Walaupun mungkin ya tergantung servernya. Kalau memang lagi down, ya mungkin nggak bisa sementara. Terus ada juga yang terakhir, kita bisa juga telepon ke kering pajak 1.500-200. Jadi kita bisa telepon ke call centernya pajak di kering pajak di situ. Nah, kita bisa langsung minta aktivasi EVIN, kita juga bisa menonaktifkan NPWP kita, jadi perubahan data juga bisa. Jadi kalau di kering pajak itu sekarang sudah bisa melayani macam-macam gitu. Bisa melayani aktivasi EVIN, tanya EVIN, kemudian apalagi perubahan data, misalkan alamatnya salah atau namanya salah, itu bisa kita langsung lakukan perubahan data di situ. Jadi tidak perlu datang ke kantor pajak. Gitu. Jadi silakan dicoba dari salah satu dari 4 cara ini untuk mendapatkan EVIN. Dan tadi ya ketika sudah dapat, jangan lupa disimpan agar tahun depannya nggak mengulangi lagi cara yang sama gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang paling penting. Gitu. Nah, berikutnya adalah sebelum kita lapor, kita harus tahu dulu kira-kira formulir apa yang harus kita gunakan.
formulir pajak yang harus kita gunakan. Ada berbagai macam formulir kalau di pajak. Kalau kita bicara SPT, SPT itu ada dua jenis, SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa itu terbagi lagi ke SPT jenis pajaknya. Ada PPh pasal 21, 22, 23, PPN, dan seterusnya. Kemudian itu untuk yang masa. Kalau yang tahunan, kita baginya per jenis wajib pajak gitu. Ada orang pribadi dan ada badan di sini. Ada orang pribadi dan ada badan. Nah, untuk badan ada dua formulir yang sekarang digunakan, itu adalah 1771 dan 1771 dolar. Dolar ini perbedaannya hanya dia pakai mata uang asing yang sudah disetujui, biasanya dolar memang. Ini untuk yang badan ya, 1771. Nah, untuk yang orang pribadi itu ada tiga jenis formulir, ada 1770 aja 1770, kemudian 1770S dan 1770 SS. Nah, perbedaannya apa saja di sini? Kalau yang terkait dengan, nah ini adalah jenis definisi dari formulirnya. Perbedaan antara 1770 dan S dan SS itu hanya di jumlah penghasilan brutonya. Jadi syarat untuk bisa menggunakan yang SS ini adalah pertama, yang SS ini, untuk yang SS ini itu penghasilan brutonya itu harus di bawah 60 juta setahun. Ini penghasilan bruto, penghasilan total. Jadi walaupun misalkan penghasilan dari gaji misalkan 50 juta, sementara dia juga punya penghasilan final 20, maka nggak bisa masuk ke sini. Jadi bruto itu total, gabungan antara final dan non-final. Dan syarat yang kedua adalah dia dari satu pemberi kerja. Jadi kalau misalkan penghasilan saya setahun katakanlah 50 juta. Tapi kemudian di luar itu, saya punya penghasilan lain, saya punya pekerjaan lain di luar itu. Maka dia tidak bisa pakai yang 1770 SS ini. Jadi di bawah 60 juta dan hanya dari satu pemberi kerja saja. Lebih dari itu berarti Anda harus gunakan yang S, 1770S. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan saya di bawah memenuhi syarat 1770 SS, tapi kalau saya mau menggunakan yang S, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Jadi kalau misalkan tadi ya, saya hanya dari satu pemberi kerja, kemudian penghasilan saya 50 totalnya, saya boleh pakai yang SS dan yang S gitu. Silakan. Gitu. Jadi kita juga selalu menyarankan kalau memang sudah mengerti pelaporan pajak, sebaiknya gunakan saja langsung yang S, jangan yang SS. Jadi SS ini hanya fasilitas aja, fasilitas biar lebih lapornya biar lebih sederhana aja, gitu. Tapi kalau misalkan memang kita sudah paham, sudah familiar dengan yang 1770S, silakan pakai yang S. Nah, yang terakhir adalah 1770, ini berarti di luar itu, di luar berarti penghasilannya apa dari kegiatan usaha, kemudian dari pemberi kerja juga, kemudian ada juga PPh finalnya atau juga penghasilan yang di luar itu. Gitu. Saya contohkan katakanlah seorang dosen misalkan. Seorang dosen itu dia PNS, tapi dia juga seorang dosen tidak tetap di sebuah universitas misalkan. Maka walaupun dia statusnya PNS, yang seharusnya dia pakainya yang 1770 S, tapi karena dia memiliki juga penghasilan lain sebagai dosen, maka dia bisa pakai yang 1770 gitu. Jadi di sini dia bisa pakai yang 1770. Contoh lainnya misalkan seorang dokter yang juga PNS di daerah, maka dia harus pakai yang 1770, bukan yang 1770S ini. Kenapa? Karena di samping dia bekerja di sebuah rumah sakit sebagai PNS, dia juga mungkin dapat penghasilan lain di luar itu, misalkan praktik klinik sendiri atau di rumah sakit lainnya misalkan. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada 1770 SS, S dan 1770. Gitu. Ini terkait dengan jenis formulir yang digunakan. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira kita harus isi formulir yang mana gitu nantinya kalau kita mau lapor.
Berikutnya adalah di sini persiapkan bukti potong. Ini khususnya bagi yang karyawan ya, mau karyawan swasta ataupun yang ASN atau PNS, TNI, Polri, maka dia harus punya bukti potong. Yang A1 ini berarti untuk yang swasta, jadi pegawai tetap gitu, yang swasta gitu. Sementara yang A2 itu yang untuk yang bisa TNI, Polri, PNS, ASN dan sejenisnya gitu. Jadi persiapkan bukti potong ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya tidak punya bukti potong ini, Pak, gitu. Sementara saya yakin sudah dipotong pajak. Nah, jawabannya adalah Anda harus minta itu ke pemberi kerja gitu. Karena kalau kita tidak terima gitu, kalau kita tidak terima laporan bukti potong ini, maka Anda tidak bisa lapor nih. Anda tidak bisa isi berapa penghasilan netonya di sini, berapa PPh terutangnya di sini dan seterusnya. Jadi Anda harus tahu kira-kira penghasilan setahun saya berapa ada di sini, kira-kira berapa pajak saya itu ada di sini gitu. Jadi Anda harus minta di sini. Dan biasanya bukti potong ini diberikan paling lambat, kalau secara aturan adalah paling lambat diberikan paling lambat 1 bulan setelah tahun berakhir, atau ketika Anda resign atau keluar, maka paling lambat adalah 1 bulan setelah Anda resign. Anda harus sudah punya bukti potong ini. Jadi di sini nama pemotongnya, di sini identitas yang dipotong, identitas Anda sebagai yang dipotong, kemudian di sini adalah rekapan setahun penghasilan Anda di sini. Kalau tidak bisa ya apa? Ya tidak, kita ya paling nanti perkiraan saja. Oh, nomornya sekian. Karena kan yang harus diinput di SPT tahunan itu kan paling tidak harus ada nomor di sini. Kemudian pemberi kerjanya siapa di sini pemotongnya. Kemudian penghasilan brutonya di sini berapa atau penghasilan netonya berapa dan PPh terutangnya berapa ada di sini atau ada di sini gitu. Kalau dari isinya antara A1 sama A2 ini sama gitu. Jadi antara A1 sama A2 ini sama kurang lebih isinya, hanya mungkin tata letaknya saja yang berbeda gitu. Tapi kurang lebih sama di sini. Jadi di sini ada penghasilan neto, kemudian ada PTKP di sini, kemudian nanti terakhirnya di sini ada penghasilan yang sudah dipotong berapa dan tanggalnya di sini berapa. Gitu. Jadi Anda harus minta ini. Kalau tidak punya, ya kalau bisa Anda paksa perusahaan untuk bisa membuat bukti potong. Karena kalau tidak ada bukti potong ini, Anda dianggap belum dipotong pajak gitu. Kita anggap bahwa Anda belum dipotong pajak. Artinya Anda harus setor sendiri gitu. Anda harus bayar lagi pajaknya. Padahal Anda yakin Anda itu sudah dipotong pajak gitu. Kan kenapa namanya pemotongan? Karena Anda dipotong pajak. Kenapa dipotong? Karena tadi Anda bekerja di tempat itu gitu. Buktinya apa? Anda dapat bukti potong ini gitu. Jadi ini adalah bukti potong. Nah, selain A1 atau 2, ada juga yang namanya bukti potong itu PPh pasal 23 atau pasal 22 atau 23. Ini contohnya kalau misalkan Anda transaksi dengan BUMN atau rekanan pemerintah misalkan. Biasanya Anda dapat bukti store istilahnya. Bukti store pasal 22. Ada juga pasal 23 kalau misalkan Anda dapat pekerjaan berupa jasa, sewa, eh, yang paling banyak itu jasa dan sewa biasanya, pasal 23. Kemudian ada juga yang di sini bukti penyetoran PPh final. Tapi di sini khusus untuk yang final kita tidak perlu lampirkan nggak apa-apa. Jadi kalau bukti store-nya itu tidak kita lampirkan nggak masalah. Tapi kalau yang pasal 22, 23 ini harus kita tulis, harus kita lampirkan gitu. Tapi kalau di sini bukti penyetoran pasal 23 ini kita nggak lampirkan nggak apa-apa karena dia sifatnya final di sini. Dan bukti angsuran pasal 25 ini juga tidak perlu dilampirkan, hanya ditulis saja. Pasal 25 itu kan sifatnya angsuran ya. Jadi Januari berapa, Februari berapa, sampai nanti Desember berapa angsurannya. Kemudian baru nanti setahunnya berapa. Gitu. Jadi kan angsuran pasal 25 ini untuk istilahnya memudahkan, meringankan wajib pajak biar dia tidak bayar langsung setahun penuh gitu. Contohnya kalau pasal 25 itu, katakanlah PPh terutangnya tahun 2019 kemarin adalah sebesar 12 juta misalkan, setahun. 2019.
Artinya pasal 25-nya berapa tahun depan? Berarti 12 juta kita bagi dengan 12 bulan. Nah, berarti Januari sampai Desember tahun 2020 angsurannya adalah sebesar 1 juta rupiah. Itu kita angsur semuanya. Nah, kemudian setelah dihitung, pajaknya tahun 2020 ini ternyata pajaknya itu adalah sebesar 15 juta misalkan, tahun 2020. Sementara pasal 25-nya ini yang sudah kita angsur tadi adalah sebesar 12 juta. Artinya di sini ada selisih, 15 dikurangi 2 di sini adalah sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini adalah sifatnya yang tadi ya, yang kurang bayar. Atau kita bisa singkatnya KB. Gitu. Jadi kenapa ada pasal 25? Jadi biar kita tidak terlalu besar. Kalau tidak ada angsuran pasal 25, kita bisa langsung bayar segini. Kira-kira lebih ringan mana antara bayar langsung 15 juta ini atau bayar kurang bayarnya sebesar 3 juta gitu. Kalau saya sih lebih milih yang 3 juta ini gitu. Biar kita tidak shock ya. Jadi, aduh, pajak saya banyak ya 15 juta gitu. Padahal ya kalau kita sudah mengangsur selama 12 bulan di sini 1 juta, kita cukup bayarnya yang pasal 29-nya 3 juta. Kalau ternyata dibalik, misalkan di sini cuma 12, di sini 15, maka nanti hasilnya adalah lebih bayar. Cuman ya orang masih masih mikir kalau lebih bayar nanti gimana ya, nanti diperiksa dan seterusnya. Itu ya itu sebuah resiko yang harus diterima sih, seperti itu. Oke, ini terkait dengan bukti potong tadi. Jadi setiap bukti potong harus disimpan dan harus dilaporkan nanti. Berikutnya adalah di sini buat pencatatan peredaran omset di sini. Ini kalau dia bentuknya PP23 ya, PP23 atau yang final itu. Peredaran usaha itu ya sederhananya seperti ini ya. Jadi rekapannya ada nama, kemudian NPWP, alamat, kemudian bulan dari Januari sampai bulan Desember di sini. Kemudian peredaran brutonya berapa? Misalkan Januari katakanlah berapa? 30 juta misalkan. Februari turun jadi 25. Seterusnya seperti itu. Jadi Januari sampai Desember kira-kira dihitung berapa pencatatannya. Jadi kalau kita hanya menulis peredaran usaha, itu artinya kita sedang mencatat. Karena kalau di pajak itu kan ada dua ya, ada dua mazhab. Yang pertama itu pencatatan dan yang kedua adalah pembukuan. Pencatatan itu artinya hanya membuat laporan peredaran usaha saja di sini. Kita tidak perlu mencatat misalkan berapa biayanya, kita tidak perlu mencatat berapa koreksi fiskalnya, dan seterusnya. Cukup mencatat berapa biayanya, dari situ langsung kita kalikan pajaknya. Contohnya di sini Januari tadi 30 juta, ya tinggal kita kalikan sebesar 0,5% aja. Gitu. 0,5%, Februari, dan seterusnya sampai nanti Desember. Itu untuk yang PP23. Gitu. Jadi ini penting bagi yang UMKM. UMKM harus bisa membuat laporan bruto ini. Seperti itu. Berikutnya, oke, sudah ada pertanyaan ya. Oke, berikutnya langkah yang kelima atau poin yang kelima adalah ini khusus bagi Anda yang membuat pembukuan. Tadi ya, ada pencatatan, ada pembukuan. Nah, pembukuan ini wajib dilakukan kalau Anda statusnya adalah wajib pajak badan. Kalau orang pribadi dia tidak wajib sepanjang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau yang masih UMKM itu dia tidak wajib membuat ini. Tapi diingat ada jangka waktunya. Untuk WP Badan sendiri semuanya harus buat laporan keuangan. Mau besar, kecil, mau bentuknya CV, PT, yayasan, apapun itu wajib membuat laporan keuangan. Hanya mungkin isinya yang berbeda-beda gitu. Ini sekedar contoh saja laporan keuangan. Laporan keuangan itu paling tidak dia ada laba rugi dan di sini ada neraca. Laba rugi ya berarti paling tidak mencatat pendapatannya berapa, dikurangi HPP di sini, pengeluaran, ketemu laba bersih. Paling tidak itu yang kita catat gitu. Karena untuk menghitung pajaknya nanti bisa dari sini, bisa juga dari sini nanti. Tergantung metode apa yang kita pakai nanti. Sementara kalau neraca ya sederhananya ya pasti di sini ada aktiva dan di sini ada pasiva gitu. Aktiva dan pasiva ini harus sama. Antara modal dan hutang di sini itu harus sama dengan aset kita atau aktiva kita.
Seperti itu. Jadi mau bentuknya sendiri kita bebaskan ya, karena kan perusahaan yang bisa kan salah satu apa, kan kalau kita sendiri kan sudah self assessment ya, artinya kita sendiri yang menghitung, melaporkan dan seterusnya gitu. Jadi bentuk laporan keuangan sendiri ya silakan Anda buat sesuai dengan karakter perusahaan Anda gitu. Bentuknya apa? CV, PT dan seterusnya. Karena beda-beda perusahaan itu. Tapi ini harus dibuat kalau Anda statusnya adalah perusahaan badan. Jadi nggak bisa badan hanya mencatat, hanya melaporkan peredaran usaha saja misalkan. Nggak bisa. Dia harus ada laporan laba rugi dan neraca. Minimal 2 itu. Kalau ada aset yang disusutkan, berarti Anda harus juga punya laporan penyusutan misalkan. Karena tadi ya, minimal ya tadi ada laba rugi, neraca, dan penyusutan. Kalau ada yang disusutkan tadi. Oke, ini yang kelima. Yang keenam sekarang, daftar harta dan utang. Ini juga wajib dilaporkan di SPT tahunan. Gitu. Jadi jangan sampai misalkan, Pak saya nggak punya harta gitu, saya nggak punya harta yang mau dilaporkan gitu. Di daftar harta itu ada banyak macam-macamnya. Di sini ada uang tunai, tabungan, deposito, kemudian peralatan elektronik, batu mulia, sepeda, dan seterusnya gitu. Tinggal kita pilih saja kira-kira harta yang kita miliki itu apa. Paling tidak kan pasti kita punya uang tunai di sini. Jadi kalau harta yang sifatnya liquid, yang gampang dicairkan, contohnya ada uang tunai, tabungan, dan sebagainya, maka yang dilaporkan adalah saldo per akhir tahun. Jadi misal kalau kita lapornya tahun pajak 2020, berarti kita laporkan saldo per akhir 2020, 31 Desember, kira-kira saldo tabungan kita berapa? Saldo deposito kita berapa? Seperti itu. Jadi kalau yang sifatnya liquid, sifatnya kas atau setara kas. Tapi kalau yang sifatnya aktiva, sifatnya aset, contohnya ada sepeda motor, mobil, dan seterusnya, maka yang kita laporkan adalah harga perolehan, bukan harga pasar sekarang. Jadi misal kalau kita membeli sebuah sepeda atau kita membeli sebuah katakanlah kendaraan, rumah dan sejenisnya, yang kita laporkan adalah harga pada saat perolehan, harga pada saat kita beli, harga pada saat kita mendapatkan dan seterusnya. Kalau ternyata kita mendapatkannya itu bersifat warisan atau hibah, maka kita cari nilai wajarnya berapa. Misalkan kalau tahun kemarin saya dapat warisan berupa tanah, kira-kira nilai tanah itu berapa? Dan ini tidak ada pajaknya ya. Jadi kalau kemarin ada sempat protes gitu ya, sepeda dipajaki misalkan, atau handphone handphone iPhone dipajaki, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah harta-harta itu, iPhone 12 Pro Max itu kan mahal, itu kan harta juga. Nah itu silakan dilaporkan gitu. Dan itu tidak ada pajaknya lagi gitu. Jadi cukup dilaporkan aja pajaknya. Sepeda Brompton misalkan, itu kan mahal juga. Nah itu harus dilaporkan gitu. Bukan masalah sepedanya, tapi karena karena nilainya juga lumayan signifikan kan kalau kalau tidak dilaporkan gitu. Seperti itu. Jadi harus dilaporkan gitu. Jadi karena kalau di SPT tahunan sendiri, khususnya kalau kita online, minimal satu harta itu harus dilaporkan. Bebas mau apa, mau uang tunai, tabungan dan seterusnya. Tapi paling tidak harus dilaporkan. Semakin detail semakin bagus gitu. Karena eh, bisa jadi ya misalkan nanti kalau Anda diperiksa, kemudian ada temuan dan sebagainya, loh Bapak punya harta ini kenapa nggak dilaporkan gitu. Itu takutnya seperti itu kalau kalau kejadian gitu. Karena nanti bisa dianggap bahwa oh ada penghasilan nih yang tidak dilaporkan misalkan gitu. Katakanlah ya tadi ya PNS gitu ya, PNS tapi dia punya katakanlah kapal pesiar misalkan. Ya itu kan berarti ada yang nggak wajar di situ kan gitu. Gitu. Jadi ya itu bagian dari pemeriksaan juga, bagian dari kepatuhan juga gitu. Jadi Anda harus laporkan harta-harta apa saja yang kira-kira signifikan nilainya. Gitu. Kemudian ada juga yang utang, utang ini juga harus dilaporkan juga gitu. KPR misalkan, ketika kita punya rumah hasil KPR, maka di sini KPR-nya juga harus dilaporkan. Kita punya kartu kredit misalkan, itu juga harus dilaporkan. Utang afiliasi dari hubungan istimewa, dari misalkan utang kepada pemegang saham kita, misalkan itu juga harus dilaporkan.
gitu. Dan utang lainnya ini bisa bisa dari perseorangan, bisa dari koperasi dan seterusnya. Artinya ya, misalkan kita punya kita punya utang ke siapa gitu ya, yang nilainya besar nih ke seseorang gitu, yang udah ada dokumennya, aktenya gitu, tapi bukan lembaga keuangan. Maka kita masukkan ke sini, ke utang lainnya ini. Bisa perseorangan, bisa juga lembaga atau badan. Berikutnya adalah yang ketujuh, cara pelaporannya sekarang gitu. Nah, untuk cara pelaporan, paling tidak di sini ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa secara langsung, artinya di sini kita masih pakai cara yang lama. Kita bisa langsung bawa kertasnya, bawa formulirnya, kita bawa langsung ke kantor pajak gitu. Kalau sekarang untuk orang pribadi bisa ke kantor pajak manapun. Jadi kalau khusus orang pribadi, tadi ya, kita bisa laporkan ke kantor pajak manapun yang terdekat gitu. Tapi kalau badan harus ke kantor pajak terdaftar gitu. Jadi nggak bisa kantor pajak terdekat gitu. Ini secara langsung. Bisa juga kita lewat ekspedisi atau pos gitu. Jadi apa dokumen tadi kita serahkan, kita kirimkan lewat pos gitu. Bisa lewat pos, bisa jasa ekspedisi ya, bisa banyak sekarang ada JNE, JNT dan seterusnya gitu. Tanggal yang ada di pengiriman resi resi pos itu adalah tanggal tanda terima Anda gitu. Jadi misalkan Anda lapornya pas nih tanggal 31 Maret. Nah, Anda melalui pos di situ. Maka Anda dianggap tidak telat. Kenapa? Karena pada saat kita kirim SPT-nya, di resinya itu tertanggal tanggal 31 Maret. Artinya tidak telat di situ. Gitu. Walaupun misalkan nanti ternyata dokumennya baru diterima 1 minggu kemudian misalkan, atau mungkin 1 bulan kemudian, itu nggak masalah. Yang penting Anda bisa membuktikan bahwa resinya ini adalah di tanggal 31 Maret 2020 ini misalkan. Gitu. Jadi Anda bisa lewat pos di sini. Berikutnya adalah lewat online di sini. Lewat online yang sudah disediakan oleh DJP. Nah, di sini Anda bisa pilih boleh pakai e-form, boleh pakai e-form yang baru, yang PDF, bentuk PDF, boleh pakai e-filing kalau Anda PNS atau swasta, masih bisa pakai ISPT juga. Jadi banyak macam-macamnya. Ada ISPT, ada e-form, ada e-filing, ada e-form PDF gitu. Silakan. Untuk tutorialnya itu sudah saya sediakan semua di channel YouTube saya gitu. Mau pakai PDF bisa, mau pakai ISPT juga ada, e-form yang lama ada, e-filing juga ada gitu. Jadi silakan dipilih saja. Mana yang kira-kira paling paling gampang gitu. Karena ada plus minusnya ya masing-masing gitu. Ada juga di sini adalah dia melalui PJAP. PJAP itu mitra resmi penyedia jasa aplikasi perpajakan. Contohnya ada banyak ya, ada online pajak, ada pajakku, ada apalagi ada mitra pajak dan seterusnya gitu. Dan ini resmi ya, jadi ada sekitar berapa ya, sekitar 12 penyedia kalau nggak salah, penyedia aplikasinya itu. Jadi kalau di luar itu artinya tidak resmi, jangan. Tapi kalau di situ ada di situsnya, ini sudah sempat saya singgung juga di YouTube saya, kira-kira silakan Anda bisa pakai jasa ini. Dan sistemnya sama ya, jadi kalau Anda sudah lapor di PJAP ini dan sudah dapat buktinya, maka itu sudah sah. Dianggap Anda lapornya ke DJP juga gitu. Jadi selama Anda sudah punya bukti tanda terimanya melalui PJAP ini, Anda bisa laporkan bukti tanda terimanya itu dipersamakan dengan kalau Anda lapor melalui DJP di sini. Sama secara hukum sama. Jadi ini cara pelaporannya. Berikutnya di sini yang tadi ini sekedar sekilas aja terkait dengan e-form PDF. Ini yang terbaru, layanan yang bisa kita gunakan e-form PDF. Ada beberapa perbedaan di sini dengan yang lama. Yang pertama, filenya dalam bentuk PDF, kemudian filenya yang hanya bisa dibuka di Adobe. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, Pak, kok filenya nggak bisa dibuka misalkan? Karena Anda mungkin bukan di Adobe, bukan di Adobe gitu. Bisa jadi mungkin Anda bukanya di PDF Reader kan banyak ya, ada Nitro, ada bawaan dari Microsoft, ada yang lainnya. Nah, Anda harus bukanya itu di Adobe Reader yang versi terbaru. Jadi Anda harus download dulu aplikasinya,
Jadi di situ ketika kita pilih di sini, kita sudah ada pilihan di situ ada unduh Adobe Reader gitu. Jadi Anda harus unduh dulu aplikasinya. Jadi kalau yang lama itu bisa menggunakan IBM Viewer, jadi Anda harus install dulu aplikasinya, viewernya. Sementara kalau di sini kalau Anda sudah punya Adobe Reader, maka cukup dibuka saja di Adobe Reader. Berikutnya di sini token atau kode verifikasi itu sekarang sudah bisa melalui email dan SMS gitu. Jadi ini sering yang ditanyakan juga, Pak, kenapa saya kode token saya nggak muncul gitu? Kode token saya nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, kalau seperti itu sebaiknya gunakan SMS aja karena biasanya SMS itu lebih cepat. Tapi sementara ini provider yang tersedia itu sementara ini hanya Indosat, kemudian XL sama Telkomsel ya. Kalau yang lainnya saya sepertinya belum ya. Misalkan kayak Tri, kemudian Smartfren dan sebagainya kayaknya belum. Jadi hanya 3 itu saja kalau kalau melalui SMS dan tentunya berbayar ya SMS karena ini SMS biasa gitu. SMS berbayar. Berikutnya di sini perbedaannya adalah kita bisa impor data. Ini yang kemarin yang jadi kelemahan e-form yang lama karena dia tidak bisa impor data. Kalau hartanya banyak misalkan, kalau hartanya banyak sampai berlembar-lembar, kalau harus input satu persatu ya repot, lama. Nah, di e-form yang terbaru kita bisa impor data, harta bisa masuk, utang bisa masuk, bukti potong juga bisa masuk. Jadi lebih cepat gitu. Dan teknisnya untuk impor datanya seperti apa itu ada di YouTube saya juga gitu. Sudah saya sediakan. Dan ini juga sekarang ya sudah bisa dibuka di Mac. Kalau yang lama itu nggak bisa. Jadi sekarang bukan hanya Windows gitu. Karena kan Adobe Reader itu bisa dibuka di Windows sama di Mac. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau saya bisa nggak bukanya pakai HP? Walaupun sudah ada Adobe Reader versi HP, versi Android, sementara ini nggak bisa dibuka gitu. Jadi hanya bisa dibukanya di versi desktop saja, hanya bisa dibuka di PC atau komputer gitu. Jadi hanya bisa di tadi ya nggak bisa di Android, Android atau di iOS gitu. Aksesnya seperti biasa kita masuk ke DJP online, kemudian pilih e-form yang paling atas, biasanya di sini muncul. Kemudian kita pilih saja buat SPT dan seterusnya. Teknisnya ada di YouTube saya nanti. Berikutnya nomor 8, ini adalah tentang batas lapor dan sanksi. Ya, ini saya yakin semuanya sudah paham ya tentang batas lapornya. Kalau orang pribadi di sini ada tanggal 31 Maret, jadi kurang lebih sekitar 1 minggu lagi batasnya. Sementara kalau untuk sanksinya sendiri masih 100.000 per keterlambatan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak lapor selama 3 tahun, ya berarti 300. Maksudnya 3 tahun ini 3 tahun pajak ya. Jadi katakanlah sekarang ini tahun 2020, pelaporan tahun 2020, dilaporkannya di tahun 2021 ini paling lambat. Nah, ternyata tahun 2020 Anda nggak lapor atau telat, maka sanksinya 100.000 gitu. Telat 1 hari dengan telat 1 tahun itu sama sanksinya, tidak ada perbedaan gitu. Terus kalau misalkan tahun 2019 juga ternyata Anda tidak lapor pajak misalkan, maka ya itu juga nanti akan ada sanksinya juga gitu. Jadi per tahun pajaknya kalau kita tidak lapor selama 3 tahun pajaknya, maka ya sanksinya 300.000 gitu. Oke, kalau untuk badan berarti mundur 1 bulan kemudian sanksinya sendiri adalah 1 juta. Gitu. Tapi biasanya kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa menggantungkan Pak, tapi kan biasanya ada perpanjangan gitu. Kalau istilahnya bukan perpanjangan ya, jadi istilahnya adalah kalau kita lapornya melebihi tanggal 31 tadi, maka tidak kita kenakan sanksi. Gitu. Jadi kita misalkan Bapak Ibu lapornya untuk orang pribadinya itu katakanlah tanggal 10 April misalkan. Sebenarnya itu telat gitu. Itu tetap telat. Kalau di undang-undang itu telat, tapi telatnya itu tidak kita kenakan sanksi, tidak kita STP gitu. Jadi kata resminya seperti itu, bukan perpanjangan tapi lebih ke ketika kita lapornya telat tidak dikenakan sanksi gitu. Dan saya nggak tahu tahun ini ada apa enggak ya. Jangan nunggu berita apa? Jangan nunggu berita oh diperpanjang gitu. Ternyata enggak kan? Maka bisa jadi nanti akan kena sanksi.
Oke, ini terkait dengan keterlambatan. Nah, yang nomor 9 adalah pengajuan wajib pajak non efektif. Ini yang sekarang juga rame, Pak, bagaimana kalau saya mau mengajukan non efektif atau NE? Nah, syarat untuk NE di sini paling tidak ada 5. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, ternyata dia tidak lagi punya usaha. Gitu. Jadi kalau kita misalkan orang tua kita misalkan dulunya usaha, tapi kemudian sekarang tidak ada kegiatan usaha lagi, maka boleh di-NE-kan, boleh dinonefektifkan. Gitu. Jadi silakan. Sudah tidak ada kegiatan usaha lagi. Atau di sini wajib pajak orang pribadi, karyawan di sini, karyawan yang penghasilannya itu di bawah PTKP. Di bawah PTKP itu artinya kalau di rata-rata, kalau penghasilan sebulan itu di bawah 4,5 juta. Jadi kalau saya sebagai pegawai di sini, kemudian gaji saya itu hanya 4 juta, maka saya boleh meng-NE-kan diri gitu. Saya boleh menonaktifkan NPWP saya karena di bawah PTKP tadi. Artinya memang tidak ada pajak yang dipotong dan ya sudah gitu. Saya tetap bekerja aja, saya punya NPWP, tapi saya tidak dipotong pajak, saya juga tidak perlu lapor SPT tahunan gitu. Kalau kita NE ya gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah orang pribadi yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari gitu. Karena ini kalau ini berarti ya sudah berarti dia sudah menjadi subjek pajak luar negeri kalau sekarang. Atau dia berniat untuk tinggal di luar negeri selama-lamanya atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Artinya sudah silakan NPWP-nya itu dihapus atau dinonefektifkan aja. Gitu. Yang nomor 4, wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan tapi belum diterbitkan keputusan. Gitu. Bisa jadi karena penghapusan kan mungkin lama ya, sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Dan sepanjang itu ya sudah saya ajukan non efektif dulu deh biar saya tidak perlu lapor pajak misalkan. Gitu. Penghapusan ini terjadi kalau misalkan orang pribadi itu meninggal dunia misalkan. Meninggal dunia itu harus dihapus. Atau ketika tadi ya meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Menikah dengan orang bule, kemudian dia pindah ke luar negeri dan tinggal di sana ya sudah NPWP-nya dihapus aja. Itu bisa. Kemudian wajib pajak tidak lagi memenuhi syarat objektif dan subjektif di sini juga boleh dihapus. Tadi ya contohnya orang yang sudah tidak bekerja, orang yang sudah tidak punya penghasilan, maka boleh dinonaktifkan atau dihapuskan di sini. Gitu. Jadi paling tidak 5 syarat ini. Nah, pengajuannya seperti apa? Ya sudah sempat saya bahas juga di video YouTube, tapi paling tidak Anda bisa datang langsung ke KPP, sama seperti NPWP tadi ya. Anda bisa langsung datang ke KPP untuk minta penonaktifkan. Bisa juga tadi lewat kering pajak, jadi di telepon. Kalau ini harus WP-nya langsung, jadi tidak bisa diwakilkan. Pak, saya mau menonaktifkan NPWP saya. Nanti akan divalidasi. Kira-kira syaratnya apa saja. Gitu. Jadi datang langsung ke KPP atau bisa melalui email tadi ya. Jadi silakan berkirim ke alamat KPP-nya ke emailnya. Ada formulirnya yang harus diisi. Kemudian silakan nanti alasannya apa. Surat pernyataannya kira-kira misalkan saya sudah tidak punya kegiatan usaha lagi misalkan. Jadi, nah kalau sudah non efektif maka seluruh kewajiban pajak terkait pelaporan itu dihentikan. Gitu. Anda tidak perlu lapor pajak lagi. Ketika tidak lapor pun juga tidak akan dikenakan sanksi, tidak akan dikenakan denda dan seterusnya. Gitu. Sepanjang memang tadi ya, memang benar syarat-syaratnya terpenuhi gitu. Jangan sampai misalkan sudah NE, ternyata Anda punya kegiatan usaha, punya penghasilan, ya nanti ketika kita temukan data, ya kita bisa tarik lagi pajaknya gitu. Jadi ini tidak menghapus pajaknya, hanya menghapus pelaporannya saja. Pajaknya tetap kalau Anda punya penghasilan, tetap harus dibayar pajaknya. Gitu. Syarat oke. Dan ini yang terakhir, ini hanya pemberitahuan aja bahwa DJP sampai dengan bulan Juni nanti kita masih ada insentif pajak gitu. Diperpanjang lah istilahnya karena ini sebenarnya insentif dari tahun lalu yang dibawa ke tahun ini gitu. Masih ada di tahun ini. Di sini ada beberapa. Yang pertama, insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Jadi kalau perusahaan
yang memiliki karyawan yang penghasilannya itu di bawah 200 juta setahun, maka boleh insentif pasal 21-nya itu ditanggung oleh pemerintah gitu. Jadi tetap dihitung seperti biasa, hanya pajaknya itu tidak distorkan gitu. Jadi tidak dipotong ke karyawan, tidak juga distorkan nanti. Jadi itu namanya insentif. Tetap ditulis, tetap dihitung seperti biasa, tapi tidak distorkan. Ada juga insentif UMKM, ini yang mungkin banyak peminatnya. Jadi kita tidak perlu setor lagi dari bulan Januari, masa Januari kemarin sampai nanti masa Juni. Tapi ya ini syaratnya Anda harus registrasi dulu. Anda harus istilahnya permohonan dulu di situs pajak tadi ya, di e-reporting, di DJP online tadi gitu. Makanya tadi Evin ini penting gitu, karena untuk mendapatkan insentif ini Anda harus sudah punya akun DJP online. Di situ ada syarat-syaratnya. Kemudian ketika sudah dipenuhi, maka Anda libur bayar pajak sampai nanti paling tidak bulan Juni 2021. Saya nggak tahu apakah diperpanjang atau enggak ya gitu. Harapannya sih jangan diperpanjang. Maksudnya bukan berarti gimana, tapi ya kalau tidak diperpanjang kan artinya ekonomi itu sudah mulai membaik ya. Kan pajak itu kan terkait dengan ekonomi, terkait penghasilan. Kalau ada penghasilan ya ada pajaknya. Kalau penghasilannya menurun, pajaknya juga ikut menurun gitu. Jadi saya senang-senang aja kalau penghasilan Anda, makanya kami juga selalu mendoakan, DJP selalu mendoakan bahwa semoga usaha Anda berkembang, semoga penghasilan Anda meningkat, dan seterusnya. Karena harusnya otomatis ketika penghasilan meningkat, pajaknya juga ikut meningkat. Gitu. Harapannya seperti itu. Oke, ini tadi insentif pasal 21, ada UMKM juga. Kemudian ini final jasa konstruksi, ini khusus, jadi hanya terbatas kalau yang terkait dengan irigasi. Gitu. Jadi jasa konstruksi yang terkait dengan irigasi. Pasal 22 impor ini berarti terkait dengan kegiatan impor barang, maka pasal 22 impornya itu dibebaskan kalau ini. Bebas dari pungutan pajak gitu. Jadi tidak perlu ada pungutan pajak pasal 22 impor. Berikutnya ada pengurangan pasal 25. Jadi kalau yang tadi ya, Anda harusnya mengangsurnya itu adalah 1 juta setiap bulan. Kemudian Anda ikut angsuran ini, pengurangan angsuran pasal 25. Berarti harusnya 1 juta, Anda cukup bayar 500.000 saja. Anda cukup bayar 500.000 per bulan untuk angsurannya. Ini juga sama, harus ada ketentuannya, Anda harus laporkan di sini. Laporan realisasinya setiap bulan. Gitu. Di DJP online tadi ya, di e-reporting tadi. Ada juga yang terakhir itu insentif PPN, itu terkait dengan restitusi. Jadi kalau Anda lebih bayar restitusi PPN di bawah 5 miliar, maka istilahnya restitusi itu dipercepat gitu. Kan kalau restitusi itu kan ada ketentuannya ya. Kalau aturan yang existing yang sekarang adalah kalau restitusinya di bawah 1 miliar maka boleh dipercepat gitu. Nah, khusus COVID ini restitusinya naik menjadi 5 miliar gitu. Kan ada yang sifatnya resiko rendah, kemudian ada restitusi itu karena dia kategori khusus, ada karena syarat tertentu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 insentif yang bisa Anda manfaatkan paling tidak sampai nanti bulan Juni 2021 nanti. Gitu. Oke, demikian itu kurang lebih 10 hal yang harus diperhatikan ketika Anda mau lapor SPT tahunan. Mungkin sebagian Bapak Ibu di sini sudah paham. Semoga ya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan ilmu bagi Anda gitu. Jangan lupa kalau misalkan ada untuk informasi lebih lanjut silakan di sini di Bicara Pajak untuk Instagram, kemudian podcast itu ada di Bicara Pajak Podcast. Tadi sudah dijelaskan kalau bicara pajak itu saya ada program live setiap minggu, tiap hari Selasa jam 9 malam. Di situ silakan Anda tanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di YouTube atau di tempat lain gitu. Untuk podcast itu silakan kunjungi, sudah ada sekitar 60 episode yang bisa Anda pilih, Anda dengarkan gitu.
Dan YouTube juga sama, ada di YouTube saya juga. YouTube channelnya itu Faris Sustian Bicara Pajak. Silakan Anda search di situ kira-kira video mana yang kira-kira Anda perlukan. Karena sudah saya sortir terkait dengan pasal 21, PPN, laporan tahunan, cara bayar pajak, dan seterusnya. Silakan Anda cari berdasarkan playlist yang sudah saya buat. Gitu. Kalau ternyata ada beberapa yang belum, ada request, Pak tolong jelaskan ini, tolong berikan tutorial tentang ini, silakan kontak saya aja. Kalau memang bisa saya buatkan, akan saya coba buatkan. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Silakan Mas Alan.